Halo Sobat Konten Media, bertemu kembali dengan saya Bung Pian dan juga Bung Aros di sini. Gimana kabarnya Bung? Sehat Bung Pian? Bung Pian? Sehat juga Bung. Oke, kali ini kita akan membahas prediksi pertandingan Bung antara Spanyol melawan Jerman yang akan diadakan Senin dini hari besok Bung. Ya, untuk kali ini kita akan membahas match terakhir kedua tim, kemudian key player kedua tim, kondisi tim, head to head serta prediksi skor Bung antara Spanyol melawan Jerman. Langsung saja kita mulai dari match terakhir kedua tim Bung. Dari Spanyol dulu Bung. Spanyol ini menjadi tim yang sangat superior di match pertama Piala Dunia Qatar kali ini karena melibas Costa Rica dengan skor telak 7-0 Bung. 7-0. Dan untuk catatan dari 5 laga terakhir kalau secara total ini Spanyol menang 4 kali dan kalah sekali. Nah ini menarik karena skor 7-0 ini menjadi skor terbesar sejauh ini di Piala Dunia Qatar tentunya. Dan untuk Spanyol juga memiliki skuad yang sangat merata Bung karena terbukti pencetak golnya ketika melawan Costa Rica juga sangat beragam. Banyak pemain yang berpotensi membahayakan gawang seperti misalnya Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres 2 gol, kemudian Gavi, Carlos Soler dan juga Alvaro Morata. Ini pemain-pemain yang dari berbagai lini bisa mencetak gol ke gawang Costa Rica. Entah Costa Ricanya yang lemah atau memang Spanyolnya yang sangat menakutkan karena dari awal justru Spanyol ini sempat diragukan dengan skuad mudanya, tetapi Spanyol mampu menjawab keraguan itu Bung dengan penampilan yang sangat superior saya kira. Impresif. Hal ini tentu berbeda berbanding terbalik dengan Jerman. Jerman ketika melawan Jepang yang di atas angin harusnya menang, diunggulkan ternyata kalah Bung. Kalah dengan skor tipis 1-2 melalui comeback ya Bung ya. Untuk golnya itu sempat melalui Ilkay Gundogan, itu aja penalti Bung. 1-0. Kemudian Jepang ternyata mampu membalas melalui Duan dan juga Asano. Sampai pertandingan terakhir tidak ada gol lagi dan Jerman harus mengakui keunggulan Jepang. Dan ini menjadi kejutan juga selain tim Asia Arab Saudi yang mengalahkan Argentina. Ada kejutan juga. Nah, ini untuk match terakhir dari 5 pertemuan atau 5 laga yang dilakoni Jerman. Ini memang tidak bagus-bagus amat. Karena kita tahu Jerman ini hanya mampu 2 kali menang, kemudian 2 kali kalah dan 1 kali draw dalam 5 laga terakhir. 5 laga terakhir. Ini Bung untuk match terakhir kedua tim. Kemudian dari key player Bung, ini siapa saja yang memang menjadi andalan untuk pertandingan besok Bung? Untuk key player, saya akan melihat sosok Gavi sebagai pemain yang sangat penting dalam laga melawan Jerman. Karena Gavi ini kan dinobatkan sebagai man of the match ketika melawan Costa Rica. Berkat adanya Gavi ini penampilan Spanyol sangat tajam dan juga menerapkan tiki taka yang sangat luar biasa Bung. Banyak sekali umpannya, nanti kita bahas juga. Kemudian selain Gavi, ada satu nama juga yang patut menjadi perhatian Jerman, yaitu Ferran Torres. Karena di laga pertama ini kan Ferran Torres ini berhasil mencetak 2 gol. 2 gol yang intinya membuat Ferran Torres menjadi top skor sementara timnas Spanyol saat ini. Dan untuk Ferran Torres memang di level klub ini kan tidak begitu terlihat di Barcelona. Kurang menonjol. Ternyata di ajang Piala Dunia ini mampu tampil dengan solid Bung. Ini luar biasa. Kemudian untuk key player di skuad Jerman, ini ada 3 pemain yang saya soroti. Yang pertama itu ada Ilkay Gundogan, yang kita tahu sebagai pilar lini tengah andalan Jerman saat ini. Kemudian ada juga Joshua Kimmich, yang juga kemungkinan akan dipasang sebagai starter. Nah, 2 gelandang ini memiliki peran penting Bung di lini tengah Jerman, apalagi untuk menghadapi tiki-taka sekelas Spanyol. Ini perlu gelandang serba pengangkut air seperti model Gundogan dan juga Kimmich. Kemudian di situ ada pemain muda juga berbakat yang menjadi sorotan, yaitu Jamal Musiala. Meskipun belum begitu tampil banyak ya ketika di laga melawan Jepang karena gagal mencetak gol juga, tetapi saya optimis Musiala ini masih berbahaya juga karena sama-sama menghadapi pemain muda Spanyol. Tentu akan patut dinanti aksinya Bung. Untuk key player kedua tim mungkin itu Bung. Kemudian dari kondisi tim dari Jerman dan juga Spanyol Bung. Siap. Untuk kondisi tim Spanyol ini tentu Spanyol ini berada di level kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah menang 7-0 melawan Costa Rica apalagi Bung.
Dan saat ini juga Spanyol masih berada di puncak klasemen grup E. Ya. Dan kalau misalnya nanti menang melawan Jerman, otomatis akan memperbesar peluang Spanyol untuk lolos ke babak selanjutnya. Bahkan juara grup. Bahkan bisa menjadi juara grup. Dan untuk pertandingan melawan Costa Rica kemarin, saya melihat Spanyol ini masih menerapkan strategi yang sama, yaitu tiki-taka. Dengan mengandalkan passing-passing pendek berbahaya, Bung. Sangat taktis gitu, Bung. Dan untuk pertandingan ketika melawan Costa Rica ini luar biasa karena tercatat lebih dari 1000 passing dalam satu match. Iya. Paling banyak ya, Bung. Paling banyak. Dan juga mencatatkan akurasi yang sangat tinggi, hampir sempurna, yaitu 93%. 93%. Ini menjadi apa ya? Catatan bagi Jerman betapa bahayanya sekuat lini tengah Spanyol dengan skema tiki-takanya, Bung. Iya. Sementara untuk kondisi Jerman, kita tahu kondisinya memang wajib menang ya kalau menjaga peluang supaya lolos ke babak selanjutnya. Apalagi saat ini juga berada di posisi ketiga klasemen grup E, karena sama-sama kalah melawan Jepang kan kalah. Tetapi kan hanya -1, Bung, karena kalahnya tipis. Beruntung Costa Rica kalahnya besar, jadi Costa Rica berada di juru kunci. Nah, ini tentu menjadi apa ya, motivasi juga barangkali bagi Jerman untuk wajib menang ketika melawan Spanyol nanti, Bung. Iya. Mungkin jika kalah bisa terulang kembali kejadian Piala Dunia 2018 itu sangat mengkhawatirkan karena kalau misalnya sampai kalah, ini kan mengulang kembali Piala Dunia sebelumnya ya, Bung ya. Tidak lolos ke babak selanjutnya, Bung. Tentu menjadi apa ya, ambisi besar bagi Jerman. Alarm ya, Bung. Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, iya, Bung. Kemudian dari head to head, Bung, antara Spanyol dan juga Jerman, Bung. Oke. Untuk head to head ini Spanyol berhasil menang 2 kali, kemudian seri 2 kali dan Jerman 1 kali menang dalam 5 laga terakhir. Ini tentu menjadi catatan bahwa Spanyol juga berada di atas angin melalui head to head ini, Bung. Karena kita tahu rekornya itu kan Spanyol sempat menang 6-0 melawan Jerman. Kemudian ada hasil juga ketika imbang 1-1 melawan Spanyol 2 kali. Dan juga kemenangan Jerman atas Spanyol terakhir itu hanya 0-1 skornya, sangat tipis. Dan kekalahan juga dialami ketika semifinal Piala Dunia tahun 2010. Saat itu Jerman itu kalah dengan Spanyol dengan skor sangat tipis, yaitu 0-1 atau 1-0. Dan tentu ini menjadi kenangan manis bagi Spanyol karena di puncak final itu kan melawan Belanda berhasil menang Spanyol dan menjadi juara Piala Dunia. Oke, jadi ada track record manis kemenangan Spanyol atas Jerman, yaitu ketika Piala Dunia 2010 yang memang sudah lama sekali ya, Bung ya, tapi 12 tahun yang lalu. Tapi ini menjadi apa ya, sejarah mungkin ya bagi Spanyol. Mungkin tahun ini bisa barangkali menjadi motivasi bagi Spanyol untuk bisa mengulangi kisah manis itu, Bung. Kemudian dari prediksi skor, Bung, antara Spanyol dan juga Jerman besok, Bung, kira-kira menang mana nih, Bung? Iya, Bung, dari statistik yang ada, Bung, Spanyol ini diunggulkan menang melawan Jerman dengan 41%. 41% persentasenya. Kemudian ada peluang seri 26% dan juga peluang Jerman menang 33%. Ini tentu menarik, Bung, karena memang kalau dari statistik, dari head to head, dari rekor pertemuan terakhir, match terakhir, itu kan memang Spanyol di atas angin. Lebih diunggulkan kalau secara statistik. Tetapi kalau kita melihat secara sepak bola ya, kita kan tahu Jerman juga pasti akan tampil ngotot untuk meraih kemenangan. Wajib menang soalnya, supaya bisa lolos grup, supaya bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan kalau saya meskipun peluangnya unggul Spanyol, kok saya berpikir Jerman tetap akan menang, Bung, dalam laga kali ini. Dengan skor berapa, Bung? Dengan skor yang tipis, Bung, mungkin 1-0. Karena menghadapi tiki-taka Spanyol juga tidak mudah. Dan Jerman ini yang menjadi sisi plus, ini sering tampil ngotot ketika menghadapi tim-tim raksasa Eropa. Dan ini menjadi apa ya, modal berharga juga bagi Jerman supaya bisa menang melawan Spanyol. Feeling saya kok mengatakan Jerman yang akan menang. Kalau Bung Pian? Sepertinya sama, Bung. Sama ya. Sama, Jerman. Karena Jerman juga harus menang ini. Harus menang. Ini berbeda dengan 2018 yang sampai turun lagi kan istilahnya. Ya, itu tadi prediksi pertandingan antara Spanyol dan juga Jerman yang akan diadakan pada hari Senin besok, Bung, dini hari jam 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika kalian ingin mengikuti perkembangan terkini tentang Kontenpedia, bisa mengunjungi website kami di www.kontenpedia.com.
Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih Bung. Sama-sama Bung Bian.